Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari yang cerah ini selain puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan di dunia ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita hidup di atas muka buminya ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan, mencurahkan, menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sehingga jika kita mau menghitung nikmat Allah tersebut, pastilah kita tidak bisa menghitungnya. Hal ini telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha." Jika kamu mau menghitung nikmat Allah, pastilah kamu tidak akan mampu menghitungnya, meskipun menghitungnya dengan alat digital yang begitu canggih. Oleh karenanya, puji serta syukur yang selalu kita panjatkan ketika kita berada di muka bumi ini. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim, setiap kita yang mengaku sebagai umat muslim menginginkan kehidupan yang sukses, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang makmur, kehidupan yang bahagia, baik hidup di dunia ini maupun hidup di akhirat nanti. Hidup di dunia ini sukses ditandai dengan, bisa jadi disimbolkan dengan banyaknya uang yang telah kita peroleh, kesehatan yang ada pada badan kita, rumah yang megah, serta kendaraan yang mewah yang siap pakai kapanpun kita butuhkan. Barangkali itu simbol dari kesuksesan di dunia. Tetapi simbol kesuksesan di akhirat adalah bagaimana nanti keberadaan kita di akhirat. Apakah kita berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Atau sebaliknya, kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan surga itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran di dunia dan juga di akhirat nanti. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita berjuang untuk meraih kedua kesuksesan tadi, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan terus-menerus beribadah kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang mesti kita perhatikan setelah kita maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jauhilah rasa sombong atau takabur. Sombong adalah suatu penyakit hati
yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang membenci orang-orang yang sombong, tetapi juga malaikat, seluruh makhluk, bahkan masyarakat yang ada di lingkungan kita membenci orang-orang yang sombong. Orang yang sombong ini tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia telah beriman, meskipun dia telah beribadah ribuan tahun lamanya dalam ketaatan kepada Allah, akan tetapi manakala di dalam hatinya terdapat sedikit saja perasaan sombong, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berkaca kepada Azazil, yaitu beliau adalah panglimanya malaikat, pangkat yang tertinggi saat itu adalah Azazil. Tugasnya adalah menjaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Azazil telah beribadah ribuan tahun lamanya, mendekatkan diri kepada Allah, taat beribadah kepada Allah. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang lain yang bernama Adam, kemudian Allah pun perintahkan untuk menghormatinya, yang diabadikan di dalam firman-Nya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami perintahkan, kami berkata kepada malaikat, hormatilah, sujudlah kepada Adam alaihissalam. Semua malaikat sujud kecuali Azazil. Dia enggan, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ia enggan untuk bersujud menghormati ciptaan Allah Adam alaihissalam. Hal ini pun membuat Allah murka. Ia berkata kepada Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, aku diciptakan dari cahaya sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aku diperintahkan Allah untuk bersujud kepadanya. Tidak mungkin ya Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian Allah pun murka. Azazil pun diturunkan, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namanya berganti menjadi iblis laknatullah alaihi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat beribadah kepada Allah, senantiasa taat menyembah, memujinya. Namun ada perasaan sedikit saja kesombongan yang ada dalam dirinya, sehingga ia tidak pantas lagi berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan ia dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan diganti namanya menjadi iblis alaihi laknatullah alaihi. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Jika kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, jauhilah perasaan sombong yang masih ada bersemayam di hati kita. Meskipun sedikit dzarrah, meskipun kecil seperti dzarrah atau atom, hendaknya kita hilangkan rasa kesombongan yang melekat pada diri kita. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sedikit, meskipun digambarkan sekecil jarrah.
mungkin sekecil atom. Itulah hal yang menyebabkan ia gagal, tidak berhasil, tidak sukses masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, meskipun telah beribadah barangkali puluhan tahun lamanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menghilangkan penyakit hati, yaitu penyakit sombong yang bersemayam di dalam hati kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.